Halo, perkenalkan nama saya Esmokote dengan NIM 2101140011. Saya mahasiswi kelas B semester 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN-SD. Dalam video ini, saya akan mempraktikkan simulasi mengajar pada kelas 4. Wah, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semuanya sehat ya. Nah, kalau semuanya sehat, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengajak kalian semua untuk tenang dan kita akan menghadap Tuhan dalam doa, dan di dalam doa ini akan berdoa masing-masing menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu sebelum kita belajar. Dini, Gaudet, Dewi, Epifanius. Wah, semuanya hadir ya. Ibu berharap kalian semua bisa mempertahankan kehadiran kalian ya. Untuk lebih semangat lagi, Ibu mengajak kalian semua untuk kita berdiri. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Silahkan duduk kembali. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah. Silahkan kalian simak dengan baik ya. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengaitkan nilai sila Pancasila dengan simbol lambang negara Garuda Pancasila melalui diskusi kelompok dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah setelah proses pembelajaran. Sekarang Ibu punya salah satu gambar, silahkan kalian perhatikan. Ya, sekarang Ibu mau bertanya, apa yang terjadi jika kalian menemukan teman-teman kalian seperti ini? Silakan Tri. Wah, menurut Tri harus memisahkan Ibu. Silakan Dewi. Harus pisahkan ya. Berarti jika kalian menemukan teman kalian seperti itu, maka sebagai siswa yang pintar, sebagai peserta didik yang pintar, harus memisahkan teman, bukan mengadu dombakan teman untuk berkelahi. Seperti itu ya. Ya, sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya, menurut anak-anak, seperti apa contoh pengamalan sila Pancasila di lingkungan sekolah? Wah, menurut Tri seperti kerja bakti. Kalau menurut Dewi? Saling tolong-menolong. Iya, jadi betul sekali. Apapun yang dikatakan oleh anak-anak itu betul sekali. Sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sekarang silahkan kalian perhatikan pada slide yang telah Ibu tampilkan. Ini ada contoh pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, pada sila yang pertama yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh pengamalannya Pancasila seperti menghargai dan menghormati warga sekolah yang sedang beribadah. Jadi, jika kalian di dalam kelas dan dengan kelas lain, jika teman-teman kalian sementara beribadah, kalian tidak boleh mengganggu. Tetapi sebagai anak sekolah yang pintar, kalian harus bisa menghargai sesama yang sementara beribadah. Nah, kita sebagai anak sekolah juga harus bisa bersikap toleransi atas perbedaan keyakinan, serta kita berteman baik dengan teman yang beda-beda agama, sehingga kita tidak membeda-bedakan, oh teman saya ini dari agama Katolik,
teman saya ini dari agama Kristen, teman saya ini dari agama Islam. Jadi saya harus pisah-pisahkan, oh dia agama Islam, saya tidak bergaul dengan dia. Sedangkan ini beragama Kristen, jadi saya bergaul dengan ini. Tidak boleh seperti itu ya anak-anak. Tetapi di dalam berteman, kalian harus bisa berteman dengan siapa saja tanpa memandang agama, seperti itu ya. Sementara pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini anak-anak harus bisa menjadi siswa yang beradab dan berakhlak baik. Yang kedua, anak-anak harus bisa bertanggung jawab sebagai seorang siswa seperti tidak mencontek dan menaati tata tertib di sekolah. Contohnya seperti ini anak-anak. Di saat mengerjakan tugas, di saat mengikuti ujian, kalian harus bisa belajar untuk mandiri sehingga tidak mencontek kepada teman lain. Begitu pula dengan menaati peraturan di sekolah. Apabila kita sudah di sekolah, berarti kita harus bisa mengikuti semua aturan yang ada di sekolah. Sehingga sebagai siswa tidak boleh melanggar aturan. Nah, sebagai anak-anak yang baik juga, kalian harus bisa saling tolong-menolong, baik di sekolah maupun di rumah. Itu sangat penting, hal yang sangat penting dan yang harus kalian tanamkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, bahwa tolong-menolong itu sangat penting dalam kehidupan kalian. Sehingga ibu berharap kalian di sini dalam berteman harus bisa saling tolong-menolong antara satu sama lain ya. Sampai di sini paham? Oke, semuanya paham ya, berarti ibu lanjut. Sekarang kita lanjut pada sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yaitu dengan menjaga kerukunan dengan teman di sekolah. Nah, kalian sebagai anak sekolah harus bisa hidup rukun dan selalu menunjukkan rasa cinta tanah air dengan selalu mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat. Jadi ibu berharap pada setiap hari Senin ada upacara di sekolah, semua anak-anak bisa mengikuti dengan baik ya. Nah, anak-anak seperti yang tadi ibu katakan, bahwa kalian juga harus bisa saling menghargai dan menghormati perbedaan, yaitu tidak memandang fisik, agama, ras, suku, budaya. Jadi anak-anak harus bisa bergaul atau bisa beradaptasi dengan siapa saja dan di mana saja, seperti itu ya. Nah, pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu berkaitan dengan penyelesaian persoalan yang menyangkut banyak orang dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, sebagai anak sekolah yang baik, tidak boleh memaksakan kehendak kepada teman untuk menentukan suatu keputusan. Jadi, di dalam kalian berbicara di kelas, berdiskusi di kelas, kalian harus bisa saling mendengarkan. Jadi untuk tidak memaksakan kehendak seperti ini. Oh, saya punya pendapat yang benar sehingga kalian harus mengikuti saya. Tidak boleh seperti itu ya, tetapi harus bisa saling menghargai pendapat. Siapapun yang berpendapat, kalian harus bisa menerima dan menghargai pendapat orang lain. Nah, begitu pula dengan mempertanggungjawabkan keputusan yang sudah diambil. Jika kalian berani berbuat, jika kalian bisa berani untuk mengambil suatu keputusan, maka kalian juga harus mampu untuk mempertanggungjawabkan. Seperti itu ya. Selanjutnya pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan bekerja sama dengan teman dan warga sekolah dalam bekerja bakti. Nah, setiap sekolah pasti pada hari Jumat kalian harus bekerja bakti. Nah, ibu berharap kalian bisa mengambil bagian ya. Nah, anak-anak juga harus bisa bekerja keras dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, anak-anak juga harus bisa membiasakan diri untuk saling membantu dengan teman-teman. Anak-anak juga harus bisa bersikap adil dan tidak memandang dalam bergaul atau berteman.
Sekarang ibu mau bertanya, coba kalian tebak gambar mana yang menunjukkan sila pertama dan gambar mana yang menunjukkan sila kedua dan seterusnya. Silahkan Tri. Menurut Tri, sila pertama ditunjukkan dengan lambang bintang. Ya, betul sekali Tri. Selanjutnya, silahkan Tessa. Menurut Tessa, sila Pancasila pada sila ketiga ditunjukkan dengan pohon beringin. Sila kedua pada gambar yang mana anak-anak? Menurut Dewi pada gambar rantai Bu. Ya, jadi apapun yang dikatakan oleh anak-anak itu betul, bahwa pada sila pertama disimbolkan dengan bintang, yang pada sila kedua disimbolkan dengan rantai, dan pada sila yang ketiga disimbolkan dengan pohon beringin. Seperti itu ya. Ini adalah gambar burung Garuda Pancasila. Nah anak-anak, sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk kalian kerjakan LKPD yang akan ibu bagikan. Silahkan duduk dalam kelompok dulu. Apakah semuanya sudah di dalam kelompok? Wah, semuanya sudah ya. Sekarang ibu akan membagikan LKPD. Silahkan berdiskusi untuk menyelesaikan soal-soal yang terdapat di dalam LKPD. Nah, ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Silahkan. Anak-anak, karena waktu pengerjaannya telah selesai, sekarang silahkan kalian kirimkan perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Mulai dari kelompok 1, silahkan perwakilannya. Wah, terima kasih kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Untuk itu mari kita apresiasi. Ya, saya rasa cukup sampai di sini ya anak-anak. Anak-anak, sebelum kita lanjut, ibu mau bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Baik, jika tidak ada, ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa kita belajar tentang pengamalan sila Pancasila di lingkungan sekolah, yaitu berkaitan dengan saling tolong-menolong, menghargai perbedaan, dan harus bergotong royong dalam bekerja bakti di lingkungan sekolah. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang ini ya. Nah, sebelum kita lanjut, ibu akan membagikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah dan akan dikumpulkan pada minggu depan. Tolong dikerjakan ya. Oke, baik, karena semuanya bilang bisa. Jadi sekarang ibu akan membagikan soalnya ya. Anak-anak, jangan lupa untuk dikerjakan ya tugas yang telah ibu berikan dan akan dikumpulkan pada minggu depan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Dan berdoa ini menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum ibu keluar, ibu mau berpesan, jangan lupa mengerjakan tugas, terus jaga kesehatan, dan semangat belajar ya. Nanti tolong sebelum keluar dari ruangan, rapikan kembali kursi-kursi, meja-meja, dan juga pungutlah sampah-sampah yang berserakan di lantai dan menaruhnya pada tempat sampah. Ya, selamat siang. Sekian video pembelajaran yang dapat saya buat. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Bye-bye.